Subsidiar pasal 353 ayat 2 KUHP, junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Atau kedua, pasal 76C junto pasal 50 ayat 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2022 tentang perlindungan anak junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Untuk tersangka Sen Lukas Rotua Pegunduran Lomba Toruan. Kesatu, primer pasal 355 ayat 1 KUHP junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Subsidiar pasal 355 ayat 2 KUHP junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Atau kedua, primer pasal 355 ayat 1 KUHP junto pasal 56 kedua KUHP. Subsidiar pasal 353 ayat 2 KUHP junto pasal 56 ayat kedua KUHP. Atau ketiga, pasal 76C junto pasal 50 ayat 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak junto pasal 56 ke 2 KUHP. Demikian. Untuk selanjutnya yang untuk lebih detail dapat ditanyakan langsung kepada Bapak Aspidum Jati DKI. Terima kasih Bapak. Selamat siang rekan-rekan media sekalian. Sebagaimana yang sudah disampaikan oleh Pak Wakajati tadi, pada hari ini Kejaksaan Tinggi DKI sudah menerbitkan P21 atas 2 tersangka, yang mana dapat saya jelaskan bahwa bisa kami tegaskan tidak ada bolak-balik perkara dalam penanganan perkara ini. Berkas perkara hanya kami terbitkan 1 kali P18, P19. Jadi setelah kami teliti sesuai dengan jangka waktu di dalam KUHP, kami sudah kembalikan dan kemudian telah dipenuhi oleh penyidik dan sekarang sudah lengkap sehingga terbitlah P21. Dapat saya uraikan juga bahwa proses selama penyidikan sampai dengan P21 terbit ini mulai dari sprindik di tanggal 2 Maret 2023 sampai dengan kemudian P21 tanggal 24 Mei hari ini, berarti berjalan 2 bulan 22 hari. Sedangkan kami mempunyai waktu untuk menentukan sikap selama 2 kali kesempatan, yaitu 14 hari pertama dan 14 hari kedua sehingga total 28 hari. Dapat saya sampaikan pula bahwa di dalam berkas perkara, sebagai informasi untuk masyarakat dan rekan-rekan media sekalian tentunya, jumlah saksi yang ada di dalam berkas untuk Mario adalah 17 orang, sedangkan untuk Sen 16 orang. Dan jumlah ahli sebanyak 5 orang, dan sama untuk Sen juga 5 orang. Kami sampaikan juga di sini ada rekan-rekan jaksa peneliti yang akan menjadi tim di dalam jaksa penuntut umum sebanyak 7 orang, yaitu Saudara Sandi Handika, Saudara Igede Eka Haryana, Ibu Eka Widyastuti, Ibu Mai Darlis, Ibu Bayu Ika Perdana, Ibu Suryani, dan Bapak Hafiz Kurniawan. Lalu saya dapat sampaikan pula bahwa barang bukti di dalam berkas perkara ada sebanyak 21 item barang bukti. Untuk proses tahap 2, tentunya sesuai dengan ketentuan, kita akan berkoordinasi kembali dengan penyidik kapan mereka akan dapat menyiapkan tersangka serta barang bukti untuk bisa diserahkan kepada jaksa penuntut umum di Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan, dan semoga tidak dalam waktu yang lama kita akan bisa lakukan proses tahap 2 tersebut. Saya pikir sejauh ini informasi-informasi tersebut yang dapat kami sampaikan. Bila ada hal-hal yang perlu ditanyakan, kami persilakan. Silakan. Setelah pelimpahan tahap 2 yang dikatakan tidak akan lama lagi, akan ke persidangannya itu akan membutuhkan waktu berapa lama Pak, dari jaksa penuntut umum kemudian ke pengadilan untuk pelimpahan berkasnya. Lalu yang kedua, kemarin ketika dikembalikan berkasnya, apa saja sih materi-materi yang memang masih belum lengkap Pak? Seperti syarat formil dan materialnya itu seperti apa? Terima kasih.
Tentunya setelah proses tahap 2 nanti kita akan segera menyiapkan kembali administrasi untuk pelimpahan kepada pengadilan P31, kemudian surat dakwaan dan lain sebagainya dalam waktu yang tidak terlalu lama. Kemudian untuk isi dari P19, saya rasa sesuai dengan ketentuan undang-undang tidak bisa kami sebutkan secara mendetail, tapi yang jelas kami tegaskan sekali lagi, tidak ada bolak-balik berkas perkara. Hanya satu kali sesuai dengan ketentuan KUHAP, kita sudah dapat memenuhinya dan kemudian menerbitkan P21 tersebut. Pak, Silakan. Pak, mau bertanya Pak terkait dengan tadi kan khusus Mario tadi kan ada saksi 17 ya Pak. Dan dari saksi itu apakah juga termasuk bapaknya yang akan dipanggil di dalam persidangan itu Pak